Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Dengan kode NIK 220-132 dengan mata kuliah hari ini yaitu Organisasi Komputer dengan dosen pengampu yaitu Ibu Supina SPD MKom. Untuk perguruan saya yaitu Setika Muhammadiyah Batam. Adapun presentasi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yaitu mengenai struktur CPU, yang mana terdapat struktur dan fungsi internal prosesor, organisasi ALU, control unit, dan register. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan memperjelaskan apa itu CPU. Nah, CPU merupakan Central Processor Unit, yang mana CPU adalah komponen pengolahan data yang berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit, unit aritmatika, dan logika atau ALU. Nah, CPU atau Central Processor Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalian tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Dalam keseharian, CPU memiliki tugas utama yaitu mengolah data berdasarkan instruksi yang diperoleh dari si usernya sendiri. Nah, CPU sendiri sebenarnya masih terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu unit pengolahan data. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran yang sangat kecil yang disebut dengan register. Sebelum kita masuk ke penjelasan apa itu Arithmetic and Logic Unit atau ALU, dan yang kedua itu ada Control Unit dan Register. Nah, seperti yang teman-teman tahu, dalam CPU itu terdapat beberapa susunan. Nah, kita masuk yang pertama yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU, sering yang kita singkat dengan ALU. Dalam bahasa Indonesia, kira-kira berarti unit logik dan aritmatika. Ini merupakan bagian tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer yang sering disebut juga dengan bahasa mesin, karena terdiri dari berbagai instruksi menggunakan bahasa mesin. ALU sendiri juga masih terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu arithmetic unit atau unit aritmatika yang bertugas untuk menangani pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan. Dan yang kedua, di Arithmetic Logic and Unit atau kita sebut ALU, itu yang keduanya ada Boolean Logic Unit atau unit logika Boolean yang bertugas menangani berbagai operasi logika. Nah, untuk yang kedua yaitu ada Control Unit. Control unit atau unit kendali mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsinya masing-masing. Nah, di samping itu juga control unit bertugas untuk mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksinya. Nah, sedangkan register merupakan sebuah media penyimpanan internal dari CPU tersebut.
Nah, dalam register ini juga terdapat beberapa pengelompokan. Nah, di register ini mempunyai dua bagian. Yang pertama media penyimpanan, yang kedua yaitu ada memori yang bersifat sementara. Nah, di register itu sendiri, di media penyimpanan, internal CPU digunakan saat proses pengolahan data. Memori yang kedua yaitu memori yang bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Nah, mungkin dari ketiga penjelasan itu bisa kita gambarkan seperti contoh sebagai berikut. Nah, dalam CPU itu sendiri ada beberapa komponen yang kita ketahui, yaitu ada ALU, control unit, dan register. Nah, dalam register itu sendiri pun juga ada alurnya lagi, yaitu yang dimana di sini seperti yang kita lihat gambar dalam sistem atau bus dalam CPU itu ada control bus, data bus, alert bus. Nah, mungkin itu gambarannya. Di sini juga ada satu lagi, yaitu yang namanya CPU interconnection. Simpan interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Sedangkan komponen eksternal CPU diantaranya yaitu sistem memori utama, sistem masukan atau keluaran input dan output. Nah, dari penjelasan arithmetic, logic unit, control unit, register, dan fungsi interconnection tadi. Nah, fungsi CPU itu sendiri itu berfungsi seperti kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmetik, matematika, dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD, maupun pita perekam. Nah, instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Nah, saat sebuah program dieksekusi, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus yang menghubungkan antara CPU dan RAM. Data kemudian didekode dengan menggunakan unit proses yang disebut sebagai pendecoder. Nah, instruksi yang sanggup menerjemah instruksi data kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika atau ALU, melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data bisa jadi disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut dengan register, supaya dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. Nah, di ALU sendiri dapat melakukan operasi-operasi tertentu, yaitu meliputi yang seperti kita ketahui, yaitu penjumlahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi terhadap data dalam register, hingga dapat mengirimkan hasil pemrosesan kembali dengan memori fisik maupun media penyimpanan atau register apabila akan mengolahkan hasil pemrosesan lagi. Nah, selama proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU disebut dengan penghitungan program akan memantau instruksi yang sukses yang dijalankan supaya instruksi tersebut dapat dieksekusi
dengan urutan yang benar dan sesuai. Nah, fungsi CPU itu juga untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi dan mengujinya serta mengeksekusinya satu persatu melalui alur perintah. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai struktur CPU, terutama dalam struktur dan fungsi internal prosesornya maupun organisasi aritmetik dan logic unit serta register. Mungkin kalau ada misalnya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Nah, saya sudahi untuk presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.